Pikat burung kutilang kejora, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bahari Channel ya, teman-teman. Bahari Channel dimanapun berada. Salam santun dan salam kicau mania di seluruh Indonesia. Semangat terus buat teman-teman pecinta kicau mania di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dalam segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya ya teman-teman. Baik teman-teman Bahari Channel, langsung saja kita bahas cara agar pikat burung kutilang ini tetap gacor. Apa saja yang nggak boleh dilakukan. Jadi video ini saya buat memang untuk teman-teman, dan juga khususnya ada beberapa teman Bahari Channel yang bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bang, kenapa pikat kutilang saya kok nggak mau gacor? Ketika di rumah gacor, ataupun saat burung liarnya jauh dia gacor ya, tapi ketika burung liarnya sudah mendekat pikatnya nggak gacor lagi ya teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan pikat burung kutilang itu perlu kita amati ya teman-teman. Di antaranya adalah yang pertama ya, pikat burung kutilang itu sebenarnya karakternya adalah fighter ya teman-teman. Fighter, dia nggak boleh kita buat koloni gitu. Itu kunci yang pertama ya teman-teman. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang pikat burung kutilangnya dibuat koloni ya teman-teman, sehingga itu mempengaruhi mental ya kan, gacornya itu mempengaruhi sekali ya. Karena sifat burung kutilang itu kalau untuk pikat harus fighter ya teman-teman, harus tunggal. Bagusnya sih dalam satu rumah itu cuma ada satu pikat aja, karena kalau ada dua ataupun tiga nanti akan ada yang kalah teman-teman. Ada yang kalah, maksudnya kalah gacor, jadi dia akan justru menurun. Padahal sebenarnya ketika di alam liar justru pikat yang ini yang gacor, tapi ketika di rumah dia kalah gacor. Nanti di alam liar dia malah nggak akan gacor lagi teman-teman gitu. Jadi memang dia harus fighter. Fighter nggak boleh digandeng dengan burung kutilang yang lain. Tapi kalau burung yang berbeda jenis nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak jadi soal ya teman-teman ya. Yang jelas sesama jenis burung kutilang itu jangan, kalau bisa jangan sampai dia berdekatan, apalagi saling melihat ya, teman-teman. Itu akan mempengaruhi sekali ke gacoran burung kutilang teman-teman semua. Memang banyak yang saya temui, saya jumpai kawan-kawan sesama penghobi, begitu saya berkunjung ke rumahnya, kok ada banyak sekali burung kutilang, ada dengan jarak yang berdekatan ya teman-teman, saling melihat. Nah burung kutilang itu sebenarnya dia harus sendiri. Kalau yang tipikal dia pikat tuh harus sendiri, harus fighter. Dia tidak boleh melihat burung sejenisnya kecuali di alam liar, kecuali ketika kita sedang memikat gitu ya teman-teman. Kalau boleh dia juga nggak usah mendengar suara burung kutilang yang ada di rumah itu secara terus menerus gitu teman-teman. Jadi dia benar-benar tunggal, kita buat tunggal, kata lainnya kita buat tunggal. Tapi kalau biasanya kalau dalam bahasa kicau itu fighter ya teman-teman ya. Jadi dia menyendiri, kecuali dengan jenis burung yang berbeda itu nggak masalah teman-teman. Misalkan terkuku ataupun burung yang lainnya ya, yang penting nggak akan berpengaruh untuk burung yang lainnya juga, itu nggak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman semua yang punya pikat burung kutilang di rumahnya itu harus mempelajari tipe pikatnya ya. Sama dengan jenis burung kacer mungkin ya, dengan kicau yang lain, ada tipe panas, ada tipe dingin. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, karakter pikatnya itu biasanya dia dimandikan dan dijemur dulu, kemudian sorenya dipikatkan, atau besoknya gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat di mana enaknya dia, di mana enaknya kerjanya ya kan? Misalkan hari ini pagi kita mandikan pikatnya, kemudian kita jemur ya, terus sorenya kita pikatkan, dia kurang. Oke, kita lakukan lagi memahami karakter daripada pikat itu. Besoknya kita jemur, mandikan, tapi nggak kita pikatin sorenya, kita pikatin besoknya. Kalau dia ketemunya enak di situ, berarti selanjutnya seperti itu teman-teman, cara perawatannya. Dia harus konsisten. Kalau misalkan pikatnya nggak boleh tinggal dari makanan pisang, berarti dia jangan sampai tinggal. Itu pemahaman karakter. Yang kedua itu pemahaman karakter, itu sangat penting juga ya teman-teman. Jadi ada burung pikat burung kutilang itu yang biasanya dia nggak mau dimandikan dulu sebelum berangkat memikat, sebelum teman-teman semua mikat, kemudian dimandikan dulu, dia berubah. Kadang-kadang kita abai dengan hal-hal kayak gitu.
Padahal memang itu kalau di bahasa kacar itu apa, settingan ya. Ketika berubah cara kita merawatnya, maka berubah pula cara kerja pikat tersebut, pikat teman-teman itu yang ada di rumah. Jadi kuncinya kita harus konsisten. Bahari Channel sudah sering sekali membahas tentang konsistensi dalam perawatan ya. Kalau misalkan antengnya, enaknya, telernya pikat burung kutilang teman-teman itu dengan cara perawatan yang seperti itu, lakukan seperti itu secara terus menerus, jangan dirubah ya. Kecuali pikatnya nggak akan dibawa ke alam liar ya. Itu yang kedua ya. Tapi memang semuanya harus didasari dengan bahan yang bagus ya teman-teman, bahan yang bagus, kemudian dengan perawatan yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kalaupun kita perawatannya konsisten, bagus, semuanya memenuhi kriteria, tapi kalau memang bahannya jelek, ya akan jelek juga ya teman-teman. Memang bahan dasar itu dan perawatan itu berpengaruh sekitar separuhnya ya teman-teman, atau 50%. Nah, kalau misalkan 50% memang bahan dasarnya bagus ditambah dengan perawatan yang pas, dia akan maksimal ya. Kemudian yang selanjutnya ya teman-teman, ini nggak kalah pentingnya sekali teman-teman, karena kebanyakan di antara kita nggak mengamati dan nggak memperhatikan hal ini teman-teman ya. Apa itu? Pola tidur pikatnya teman-teman. Pola tidur itu sangat mempengaruhi daya gacornya ketika akan kita bawa dia pikat kita itu memikat ke alam liar ya teman-teman ya. Apa itu? Teman-teman jarang memperhatikan listrik, karena kebanyakan orang-orang penghobi kicau itu di rumahnya menggunakan listrik PLN ya teman-teman ya. Nah, untuk yang punya pikat burung kutilang, kalau bisa ketika sore pikatnya sudah tidur teman-teman, jadi dia nggak ada cahaya listrik. Karena kadang cahaya listrik itu karena dia terang, jadi pikatnya nggak tidur ya teman-teman. Kadang sampai malam ya kan, sampai ya bahasanya begadang lah ya teman-teman ya. Nah, itu sangat mempengaruhi pada saat esok harinya teman-teman, karena pikat itu nggak fit. Sejatinya burung kutilang di alam liar itu memang ketika sinar matahari redup atau terbenam, dia sudah mencari sarang dan tempat tidurnya masing-masing ya teman-teman. Jadi kita praktekkan itu ketika kita merawat ataupun memelihara pikat kita di rumah. Tuh ada si kejora di belakang lagi gacor cerewet dia ya teman-teman ya. Itu yang jarang kita perhatikan. Sebenarnya kita lupa mengamati hal-hal itu ya. Bisa aja teman-teman di rumah lakukan kerodong ya teman-teman, dengan dikerodong atau ditaruh di kandang jeruji di kerodong ya kan. Kalau yang dia di sangkar layang juga bisa dibuatkan kerodong, jadi supaya ketika maghrib pikatnya teman-teman semua yang kesayangan teman-teman di rumah itu sudah tidur teman-teman. Jadi fit tubuhnya akan selalu ada. Oke, mungkin itu aja dulu ya teman-teman ya, berhubung udah sore nih. Ikuti terus konten-konten dari Bahari Channel yang seterusnya, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk teman-teman yang hobi dengan pemikat, ngebolang, dan juga burung kutilang. Salam santun dan salam kicau mania seluruh Indonesia.